bukan basa-basi. Biar nggak basi. Bincang Radio, persembahan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, masih bersama saya Ganang Parto dengan tamu istimewa kita, Kadaop 2 Bandung, Pak Hendra. Pak Hendra, tadi kita berbincang pada bagian sebelumnya, bagaimana kereta itu tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada temuan oleh petugas resmi. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, ada jalan amblas atau ada longsoran atau apapun gangguan di rel kereta api itu, siapapun konon dan bukan konon, masyarakat bahkan boleh menghentikan perjalanan kereta api, Pak, untuk melaporkan tentunya sebelumnya. Jadi memang betul Pak Ganang ya. Kalau masyarakat sekitar rel kereta api itu menemukan, Oke. ya tidak hanya penambat hilang atau rel putus atau tubuh ban gogos, longsor, pohon tumbang pun Oh, dia bisa menghentikan kereta api. Ya, kalau dia tahu stasiun, mungkin dia bisa lapor ke stasiun. menghubungi secepatnya. Menghubungi secepatnya. Atau kalau dia jauh ke stasiun misal, ini beberapa kejadian juga Pernah terjadi. kereta api kita itu dihentikan oleh masyarakat. Ya dia mau melambai-lambaikan dengan apapun lah. Iya. Karena di prinsip operasi KAI itu masinis akan menghentikan kereta apinya kalau melihat semboyan yang membahayakan lah. Simbol atau semboyan. Iya, jadi Sinyal-sinyal. iya, kalau di petugas kan sudah jelas lah, udah dilengkapi ya dengan namanya bendera merah dan apa. Tapi kalau masyarakat misal ngacung-ngacungin tangan aja juga udah pasti masinis itu akan berhenti. Karena dia pasti mengambil resiko yang paling berat gitu, istilahnya gitu. Nah ini kan kita nggak tahu tuh masyarakat tuh ngapain tuh ada kayak gitu-gitu. Nah pasti akan berhenti. Dan itu dibolehkan, wajib malah. Wajib. Iya, untuk berhenti sejenak, dia meyakinkan itu si masinis tuh. Hanya khawatir saja kalau ada ODGJ yang begitu kan repot, Pak. Nah, tentunya kan kelihatan lah mana ODGJ mana yang tidak. Khawatir. Khawatir orang stres begini-begini gitu. Iya, Saya pernah suatu saat membaca berita entah tahun berapa, diapresiasi oleh PT Kereta Api karena menyelamatkan perjalanan, ada longsoran atau amblas atau apa, dan waktu itu diundang, diapresiasi, diberikan semacam penghargaan, dan PT KAI menyampaikan terima kasih yang luar biasa karena menyelamatkan perjalanan yang luar biasa. Cerita-cerita demikian memang masih terus ingat dalam benak saya sebagai seorang jurnalis, Pak. Memang betul begitu ya, Pak ya? betul Pak. Jadi kita mengapresiasi lah ke masyarakat ya. Bentuknya memang tidak hanya kepada individu itu, tapi juga mungkin kita bisa kasih sesuatu ke lingkungan itu Pak. Ya, jadi memang makanya di kesempatan ini saya menitipkan lah ya, kalau memang ada hal-hal yang membahayakan perjalanan kereta api, tidak perlu sungkan, beritahu kami sehingga perjalanan kereta api itu juga akan lebih aman. Gitu. Baik, Pak. Cerita-cerita menarik di seputar perjalanan kereta api, saya harus mengakhirinya karena masih ada 1-2 pertanyaan yang lain yang masih ada sambungannya juga. Kemarin kita heboh dengan Cirahong, Pak. Dan hari ini juga masih ramai ya Cirahong. Saya masih sempat melewati dengan teman-teman PRSNI dari Pangandaran, Ciamis, mobil masih bisa masuk, tapi belakangan beberapa waktu lampau sudah tidak bisa lagi. Ternyata ini juga menjadi salah satu kekayaan sejarah bagi PT Kereta Api, utamanya di Daop 2 Bandung. Adakah lintasan atau jembatan misalnya selain Cirahong yang juga memiliki nilai sejarah dan sampai kini masih digunakan dengan baik? Selain Cirahong ya, mungkin ada? Kalau jembatan sangat banyak ya, karena mayoritas masih tinggalan Belanda. Yang tadi saya sebut, saya ajak Bapak ke Jangan dulu Cikubang. Pak sana. Saya kalau lewat jalan Itu- tol jangan. Itu jembatan yang lama juga itu. Itu ketinggian sampai ke dasar sungai berapa Pak? Ke dasar bawah? Kurang lebihnya 100 sampai 150 meter. Wow.
Kalau berdiri di situ tuh kayak kena angin gitu. Ayo Bayu Gitu, pen. ya. Gampang. Jadi masih banyak kalau jembatannya, tapi jangan khawatir seperti Cilangu pun ya walaupun tinggalan Belanda itu masih secara periodik itu masih kita maintenance, masih kita Berkala secara kontinu Iya. tetap dilakukan Iya, perawatan. jadi secara fungsi itu masih sangat layak dilewati. Kita punya yang lain lagi Pak, misalnya terowongan yang mungkin juga nilai historicalnya tinggi. Kalau di sini Sasak Saat sama Lampegan, kalau terowongannya. Ya, ya, ya. Nah, Lampegan memang sudah diperbaiki ya waktu tahun 2017-an mungkin. Nah, Lampegan ini kan hanya dilewati 8 KA ya. Ya. 8 KA. Kalau Sasak Saat ini malah lebih intens lagi. Kita juga ada penjagaan khusus kalau di Sasak Saat. Jadi 24 jam ada petugasnya yang menjaga. Dahsyat. Luar biasa perhatian yang memang harus dilakukan ya Pak ya. Ya. Oke, jika demikian berarti memang di Daop 2 ini tentu ada jalur-jalur yang menantang ya bagi operasional PT Kereta Api. Yang saya ingat cuma satu Pak. Ngapain sih itu stasiun kecil yang namanya Cipende semuanya berhenti gitu. Ya kan itu kan Ya. karena saya pikir wah ini kayaknya menantang sekali. Setiap kali mau ke timur mau ke barat pasti berhenti di stasiun kecil itu. Mungkin kecil buat kami ya, artinya kan tidak sebesar stasiun-stasiun yang lain. Jadi kalau yang Bapak tanyakan menantang memang kelandaiannya paling tinggi Pak di sana. Landai tapi tinggi. Kelandaiannya, kemiringannya itu. Jadi kalau secara tingginya stasiun di atas permukaan laut itu kan Nagrek ya paling tinggi. Iya DPL-nya paling tinggi Iya. Nagrek. Cipende itu masih di bawahnya Nagrek. Tapi dari sisi kelandaian di geografis KAI 22 itu Cipende yang paling tinggi. Dia itu seolah-olah puncak ini. Oke. Jadi kalau dari Tasik mau ke Cipende itu dia seolah-olah naik kan. Ya, kemudian setelah Cipende mau ke Cibatu dia tuh turunan. Demikian sebaliknya. Makanya untuk menjamin keamanan perjalanan itu di Cipende semuanya berhenti dan dikasih waktu untuk dilakukan pemeriksaan sarana. Komprehensif lagi pemeriksaannya Pak ya. Iya, Secara menyeluruh tuh saya lihat dalam berapa menit Pak biasanya kalau di Cipende ini lebih dari 15 5 menit. Iya, lebih dari 5 Iya, setahu saya. 15 menit. 15 menit dikasih waktu, itu kita cek mulai depan sampai belakang, rangka bawah, termasuk juga atas kalau butuh isi air, kan ada kita siapkan juga di sana. Dan itu menjadi surganya bagi ahli hisab. Dan juga yang mau jajan. Bapak tahu aja. Dulunya kan di luar. Ya, Sekarang udah diberi tempat yang luar biasa layak. Dan cilok Pak yang paling ramai di sana Pak. Jangan dikira saya nggak penggemar Cibonde Pak. Wow itu udah dalam list pertama saya itu. jadi kalau ciloknya ditutup, Bapak Saya yang protes ke PT pertama KAI ya. nanti. Harus ada. Ekonomi kerakyatan kan bahasanya Ya, begitu. Jadi memang betul Pak ya, jalur Daop 2 dari arah Tasik menuju ke Nagrek ini jalur yang bukan ekstrim sebenarnya, tapi yang jadi perhatian khusus juga Pak ya. Iya, karena berkelok-kelok, mulai kita kecepatannya rendah itu kan cuma 55 ya. Iya. Itu mulai Cicalengka sampai ke Ciawi. Ya. Saya menghafal, kalau saya ngantuk misalnya, kalau udah bunyi derit-derit ini pas di sini gitu. Derit, betul ternyata betul ya Pak ya. Di situ memang jalur. Selain itu ada lagi Pak jalur yang ekstrim menantang di Jawa Barat, di Daop 2. Kalau sisi Bandung ke timur itu kan kelak-kelok dan ketinggian Ya. ya. Kalau yang Bandung ke Cikampek itu banyaknya jembatan tadi. Oh, oke betul. Kalau kita lewat jalan tol akan kelihatan banyak sekali itu dari yang pendek sampai yang panjang, dari yang tinggi sampai yang paling tinggi tadi curam seperti Bapak tadi sampaikan. Pak Hendra, beberapa menit ngobrol dengan Bapak luar biasa bisa tergali dan mudah-mudahan ini mewakili banyak orang yang ingin tahu, pendengar pemirsa kami juga ingin tahu. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini,
mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama Jawa Barat ini, juga terkait keselamatan di perlintasan kereta api. Apa saja di antaranya yang mau disampaikan, Pak? Ya, jadi tentunya Daup 2 pertama yang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat ya untuk memilih angkutan kereta api baik yang menggunakan WUS, menggunakan kereta api jarak jauh ataupun kereta api lokal Komuter. ya di Daup 2 ini apalagi sekarang lagi liburan sekolah. Wah, luar biasa dahsyat, Pak. Lumayan ada kenaikan kita. Kemudian tentunya kita juga menitipkan pesan untuk sama-sama menjaga aset-aset KAI, baik sarana maupun prasarana juga aset KAI lainnya. Dan tentunya masuk di bahasan tadi, keselamatan di perlintasan. Ya, ini juga tolong sama-sama patuhi lah ya, patuhi rambu-rambu dan patuhi ketika akan melewati perlintasan. Satu hal lagi mungkin kami Daup 2 di kesempatan ini mohon maaf karena di beberapa perlintasan ini sedang dilakukan perbaikan geometri. Ya. Artinya kita butuh waktu untuk menstabilkan jalur KA-nya sampai kemudian setelah stabil baru diaspal kembali. Jadi ini kan mungkin akan menambah kemacetan. Di kesempatan ini saya memohon maaf, itu tidak akan selamanya gitu. Ini kan lagi contoh yang saya lihat sekarang lagi dibuka itu Jalan Sumatera ini. Sebelumnya kan Jalan Sunda sama Jalan Ahmad Yani dan Laswi ya. Ya, betul. Nah ini yang sedang dibuka tadi malam itu Jalan Sumatera. Jadi bagi masyarakat Bandung kami mohon maaf, dan itu tidak hanya di Bandung, di wilayah Daup 2 sedang kita lakukan secara kontinu untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api tentunya. Namun kami butuh waktu untuk mengembalikan, menormalisasi setelah kami gali. Mungkin itu saja sih Pak Ganang, titip kami ya sama-sama KAI hadir ini untuk manfaat kepada wilayah Jawa Barat dan Indonesia, namun kami juga butuh support dan butuh dukungan untuk sama-sama kami bisa melayani sebaik mungkin. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra berkenan hadir ke studio PRSSNI menyapa pemirsa dan pendengar radio dan menyampaikan banyak hal-hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan akhirnya terjawab meskipun belum semua. Maka nanti kita agendakan pada pertemuan berikutnya, kita gali lagi apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar menjadi kebanggaan juga bagi kita ya, ngerti oh ya aset kita seperti ini, PT Kereta Api seperti ini. Dari kecil ada juga orang yang belum pernah naik kereta api padahal tiap hari rumahnya dekat dengan stasiun atau kereta api, ada yang demikian. Fenomena-fenomena menarik. Pak Hendra, terima kasih sekali lagi dan kapan hari kita akan lanjutkan dengan perbincangan yang lebih seru lagi. Ya, terima kasih Pak Kana. Pemirsa pendengar Radio Jawa Barat, demikianlah perbincangan kita dengan Hendra Wahyono, Kepala PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung. Kita akan bertemu kembali dalam Bincang Radio edisi berikutnya. Saya Ganang Parto, salam PRSSNI. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.